Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di TT Teror Talk. Pembicaraan Advent Teror di lokasi tempat. Oke Sobat Teror semuanya, kali ini kita sedang berada di salah satu hutan yang pernah kita bahas di Teror Talk kedua. Dan kita sedang berada di Bukit Kencur, atau lebih kita kenal sebagai Bukit Kematian. Itakur. Jadi kali ini kita sedang berada tepat di dalam hutan Bukit Kencur. Dan kalian Sobat Teror semuanya, kalian bisa lihat sendiri. Ini kita duduk di pondok orang. Cuman orang yang nggak tahu entah kemana. Ya kita pakai duduk di sini ya kan Sobat Teror semua untuk berbincang-bincang tentang Bukit Kencur dan sekaligus membahas cerita-cerita horor yang ada di sini. Konon katanya. Izinnya buat bapak yang punya pondok apa? Izin ya. Oke. Sobat Teror semuanya, seperti yang kalian ketahui, Bukit Kencur atau kita bisa kenal sebagai hutan Bukit Kencur adalah tempat yang pernah kita ceritakan di Teror Talk kedua. Ini adalah hutan yang pernah dipakai oleh orang pada zaman dahulu untuk berperang di sini, memperebutkan tanah. Orang mati perang di sini gitu Sobat Teror semuanya. Dan sekarang kita melakukan talk di sini, atau kalian sendiri bisa familiar dengan kata-kata podcast. Pembicaraan singkat, pembicaraan santai aja men, chill aja. Langsung kita turun ke Bukit Kencur, langsung kita mengadakan talk di sini, langsung kita membicarakannya di tempat kejadian gitu. Jadi kita bersama saya Irfan, adik saya nih, ini adik saya bawa dia pertama kali ke sini nih. Jadi kayak mana menurutmu Pan? Apa yang kau rasakan di tempat ini sebagai pertama kali masuk ataupun pertama kali datang ke tempat ini? bisa dibilang lumayan lah, lumayan seram juga, Lumayan lah energinya ya. Lumayan takut. lumayan seram. Janganlah. Seram. Ya, buat Sobat Teror semuanya, seperti inilah kondisi dari hutan Bukit Kencur. Kalau udah malam, itu gelap pekat nih. Namanya juga hutan ya kan. Ya, buat Sobat Teror semuanya, kalau ada penampakan di belakang kami, silakan saja tulis di kolom komentar apa yang bisa kalian lihat dan apa yang bisa kalian rasakan. Pembicaraan kali ini kita akan bicara apa dulu nih ya? Bilang Mau bahas Bukit Kencur dulu atau cerita horor lagi? horor dulu aja. Itu kita kira aja sekalian sepil. cerita-cerita horor kita ya. Cerita-cerita pengalaman horor. Boleh. Pengalaman horor apa yang pertama kita bahas, cocok ya. Mungkin dari narasumber kita Irfan, apa yang mau dibahas Irfan? Apakah ada pengalaman horor gitu yang pernah terjadi di masa kecil ataupun di masa sekarang yang masih teringat sampai sekarang gitu? Sebutin saja depan kamera kepada Sobat Teror semuanya. Mana ya? Mana bang? Apa? Kayak ada yang ngawasi kita kan? Iya. Dah, tunggu saya dipikir kali ya. Bawa santai aja, bawa relax saja. Ingat, kita lebih tinggi derajat kita daripada mereka semua. Jadi bawa chill aja. Oh ya, buat Sobat Teror semuanya, aman. Ini coy. Saya mau menceritakan satu kejadian yang pernah terjadi di Bukit Kencur ini. Gitu. Ada suara musik, ada suara kodok, lengkap di sini ya. Suara hutan. Ini udah kayak camping aja. Mungkin kita akan mengadakan camping di gunung-gunung yang sangat-sangat angker, konon katanya, di Indonesia. Dan buat Sobat Teror semuanya, saya mau menceritakan satu kejadian yang sangat-sangat familiar di kalangan warga setempat Kota Tebing Tinggi, yang tepatnya di Kampung Keling. Dan kejadian ini sangat-sangat benar-benar relate karena memang terjadi. Jadi ada satu pasangan, ya kalau satu pasangan itu kan berarti laki-laki dan perempuan gitu.
Jadi seorang laki-laki ini sedang bermain FB, mencari-mencari cewek lah kayak biasa lah anak muda. Dating apps. Kayak anak muda pada umumnya lah. Mm-mm. Rupanya dia menemukan salah satu perempuan yang berpostur cantik, berwajah cantik, dan tinggal di Kampung Keling katanya. Kampung Keling katanya. Oke. Dan di situ dia mencoba mengechat perempuan tersebut dengan bertujuan untuk berkenalan dengan perempuan tersebut di chat. Terus perempuan tersebut membalas chat dari lelaki tersebut. Setelah dibalas, mereka berkenalan. Setelah mereka berkenalan, lalu mereka berbincang-bincang membicarakan kapan mereka akan bertemu. Oke, bertemulah mereka di satu malam pertama. Laki-laki tersebut adalah orang yang bisa kita sebut sebagai orang Pelombang lah, taruh orang Pelombang. Memang orang Pelombang, tapi kita tidak usah sebut namanya. Tidak usah sebut namanya. Daerah Sumatera tuh ya, Sumatera Utara juga. Namanya Pelombang, men, Sumatera Utara lah. Kan yang nonton kan nggak semua dari Sumatera Utara. Iya, oke. Udah. Lelaki tersebut pertama kali menjumpai perempuan itu dengan suasana hati yang bergembira. Biasalah namanya dating pertama, menjumpai kekasihnya Dengan hati yang berbunga. dengan hati yang berbunga-bunga. Dan tanpa ia sadari, badai yang akan besar akan segera menerpa dirinya. Oke. Datanglah laki-laki tersebut dan perempuan tersebut meng-sherlock atau memberikan lokasinya tepat di mana dia berada. Memberikan lokasinya, dan ternyata lelaki tersebut sangat-sangat terkejut. Karena kenapa coba Sobat Fedor semuanya? Lokasi dari perempuan ini yang di Sherlocknya ataupun diberi informasi, dia berletakan di Kampung Keling, tapi lewat dari Kampung Keling, atau kita bisa sebut sebagai lewat dari kuburan lah, ya di daerah sini gitu. Di daerah sini perempuan tersebut meng-Sherlock. Jadi dipastikan sama laki-laki tersebut ini, dibilang, ini bener, memang ini Sherlock lokasi kamu nggak berbohong kepada aku kan gitu, itulah istilah katanya. Lalu perempuan tersebut menjawab, tidak, saya tidak berbohong, itu benar-benar adalah lokasi saya dan rumah saya tinggal di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya lagi. Berangkat lelaki tersebut sekitar jam setengah 7 malam, itu tepatnya di malam minggu. Dijemputlah sama laki-laki tersebut, tap jalan dari Pelombang, melewati Kampung Keling, melewati kebun buah, masuk ke dalam dan melewati 2 kuburan. Setelah melewati kuburan, lelaki tersebut menjumpai ya hutan yang kita tempati sekarang, hutan yang kita adakan teror sekarang, yaitu hutan Bukit Kencur. Hutan Bukit Kencur. Dan di situ dia merasa kejanggalan. Dan di situ dia merasakan satu kejanggalan yang sangat-sangat, ibarat kata di dalam hati dia tersebut, dia bertanya-tanya kepada hatinya, apa benar cewek secantik ini tinggal di tempat seperti ini gitu. Baru ditelepon lah si cewek tadi, ditelepon sama laki-laki ini, ditelepon dibilang, kamu di mana? Aku udah di sini nih. Kamu nggak bohongin aku kan? Kamu nggak nge-scam aku kan? Tidak menipu aku. Baru dibilang perempuan tersebut, oke, coba ikutin jalan itu sekitar berapa meter lagi, maka kamu akan menemukan rumahku, kata perempuan tersebut. Dan laki-laki tersebut pun menggunakan motornya dengan pelan-pelan mengikuti jalan. Dan laki-laki tersebut sangat dibuat betul-betul tercengang ketika ia mendapatkan satu rumah gedong dengan objek yang sangat besar dan rumah yang mewah. Oke, di situ dia terbodoh dan dia bertanya-tanya kepada dirinya sekali lagi, apa benar rumah yang segini besarnya, objek yang sangat bagus dan rumah mewah seperti ini berada di tengah hutan? Apakah benar ini nyata apa tidak gitu? Dan dia sampai mengusap-usap matanya dan bertanya-tanya kepada dirinya sekali lagi sebelum perempuan itu keluar, apa benar nih rumah nyata apa enggak? Karena dari penglihatan laki-laki tersebut, rumah itu sangatlah besar Sobat Fedor semuanya. Itu adalah rumah yang kalau bisa kita bilang sebagai itu, kalau misalnya rumah DPR atau rumah-rumah wali kota, itu kan besar tuh kan. Rumah-rumah orang berduit lah. Rumah-rumah orang berelit lah, rumah-rumah orang gedong lah. Dah, di situ laki-laki tersebut tidak berpikir hal-hal yang negatif karena mungkin itu nyata satu, yang kedua mana mungkin setan main FB gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Di situ keluarlah perempuan cantik yang ia kenal dari FB tersebut. Keluar, keluar dan menyapalah sebagaimana seorang lelaki mengenal perempuannya di hari pertama. Menyapa, "Hai, apa kabar kamu? Baik, tadi bagaimana perjalanan kamu kemari apa segala macam?" Udah.
Ketika mereka setelah selesai berbincang-bincang, lalu mereka keluar cari makan. Keluar seperti pasangan pada umumnya. Keluar jalan-jalan, cari makan apa segala macam, cari tempat nongki. Dan laki-laki tersebut berpikir, berarti yang tadi gua pikirkan ini salah gua. Berarti ini benar-benar manusia. Karena nggak mungkin setan bisa nongkrong dan nggak mungkin setan bisa makan makanan manusia. Oke? Setelah mereka pulang ngedate dan setelah mereka pulang nongkrong, diantarlah perempuan tersebut ke rumah yang tadi dia jemput. Udah diantar dan laki-laki tersebut mengatakan thank you ya atas datingnya, atas pertemuan hari ini gitu. Dan perempuan tersebut mengatakan, iya sama-sama, aku juga terima kasih kepada kamu karena kamu sudah membawa saya keluar. Gitulah istilah katanya. Singkat cerita, mereka sudah berkenalan sekitar 3 bulan. 3 bulan. Di situ hubungan mereka langgeng, tidak ada pertengkaran. Tengok, berhubungan sama setan aja gitu. Kita nggak bertengkar. Masa berhubungan sama manusia, ceweknya budak balik tak gado. Udah, sabar. Ngopi dulu, ngopi. Mana kopi abang tadi? Oke. Mau diambil apa? Mau diambil apa tuh? Golda memang mantap kali, naik Sam Golda. Oke. Singkat cerita, setelah mereka berkenalan sekitar 3 bulan, berhubungan cinta-cintaan. Oke. Dan di situ lelaki tersebut mempunyai atau semacam ide untuk membuat surprise kepada pasangannya itu. Membuat surprise, dia berpikir, saya mau membuat surprise lah gitu kan kepada pasangan saya gitu. Dengan cara dia datang tiba-tiba tanpa memberitahu perempuan tersebut. Datanglah dia dari Pelombang, membawa sebuah bunga, membawa sebuah kue, dan sebuah boneka. Effort banget. Laki-laki kalau udah cinta effort men. Dan buat kalian para perempuan, tolong jangan selingkuh lah, pakailah otak kalian. Jangan pernah selingkuh ya, tolong. Karena kalian harus menghargai perempuan. Perjuangan laki-laki. Perjuangan laki-laki itu tidaklah mudah. Oke? Udah, ini bukan TikTok, kita bukan sad boy. Kita lanjut ke cerita awal, oke? Bergeraklah laki-laki tersebut dari Pelombang sekitar jam 8:30 malam. Bergeraklah dia dengan hati yang bergembira. Karena dia memang mau membuat surprise kepada pasangannya tersebut, tanpa mengabari pasangan tersebut bahwasanya dia akan datang. Oke, bergeraklah dia dari rumah. Tik pula. Keretanya taruhlah kereta CBR lah ya. Iya, Nyampe di kampung Keling, melewati kebun buah dan melewati 2 kuburan. Oke. Dan di situ ibarat kata gini sobat Firdaus semuanya, jikalau kalian sudah kenal sama perempuan kalian dan kalian sudah kenal cukup lama, apa mungkin kalian tidak bisa mengenali atau mengingat rumah pasangan kalian itu di mana? Pasti kalian cukup sangat ingat. Karena jangankan 3 bulan, dengan waktu 2 minggu saja pasti kalian sudah bisa menghafal betul di mana letak dari rumah pasangan kalian sendiri, oke? Dan di situ lelaki tersebut sangat bingung. Bingungnya kenapa? Dia berpikiran, lah di mana rumah cewek gua nih, gitu kan? Kenapa nggak ada dapat dari tadi gitu? Dari tadi gua keliling-keliling kok nggak dapat nih rumah cewek gitu. Sebenarnya di mana rumahnya? Perasaan gua selama gua 3 bulan antar jemput. Oh ya, satu lagi sobat Firdaus semuanya. Jadi ceweknya itu kerjanya di kota. Dengar kalian suaranya? Dengar kan? Suara apa? Kucing. Oh, kucing. Gitu. Gitu men, jangan berpikir ke setan mulu men. Udah. Setelah, oh ya satu lagi, ceweknya yang kerja di kota. Kalian bisa bayangkan sendiri sobat Firdaus betapa mengerikan kisah ini. Udah. Jadi di situ dia mencari rumah cewek tersebut karena membuat surprise. Karena di situ posisinya hujan juga. Sementara kan dia bawa boneka, bawa buket, bawa kue gitu. Disatukan setang gini semua. Hujan, meneduhlah dia di salah satu rumah di daerah dekat sini. Meneduh dia
sambil dia berpikir dan bertanya-tanya dalam diri dia sendiri, sebenarnya di mana rumah cewek gue ini, katanya. Kenapa dari tadi di tempat biasa yang gue jemput antar jemput, kenapa nggak dapat rumahnya gitu? Sebenarnya di mana rumahnya? Kenapa nggak ada nampak dari tadi? Dan di situ mulailah dia merasakan kejanggalan yang sangat-sangat tidak baik bagi dirinya. Di situ dia menanyakan kepada salah satu warga yang terletak di daerah sini. Dia menanyakan, kebetulan juga dia kan berteduh di rumah warga tersebut, dan dia menanyakan, "Bu, saya punya cewek, saya punya pasangan. Saya sudah pacaran sama dia sekitar 3 bulan yang lalu, dan saya pun sering antar jemput dia kerja, dan setiap malam Minggu, malam Kamis saya selalu keluar dengan dia gitu. Namanya siapa gitu? Namanya ini, Bu, misalnya namanya Wanti. Kita buat saja namanya Wanti, oke? Oke. Dan ibu tersebut mengatakan bahwasannya di daerah sini tidak pernah sama sekali ada yang bernama Wanti. Oke, di situ laki-laki tersebut tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Dia coba meyakinkan ibu tersebut bahwasannya, "Tidak, Bu, saya ingat jelas pasangan saya bernama Wanti, dan saya antar jemput dia setiap hari pulang kerja, dan dia benar-benar manusia lah, ibarat kata ya benar-benar pasangan dia gitu." Dan lagi ibu itu mengatakan bahwasannya, "Dek, tidak ada di sini namanya Wanti, mungkin kamu salah orang." Baru dia menegaskan sekali lagi, "Tidak, Bu, saya tidak mungkin berbohong dan saya tidak mungkin salah lihat. 3 bulan itu bukan waktu yang singkat, Bu. Itu waktu yang cukup lama. Di situ saya antar jemput dia, keluar dengan dia malam Kamis dan malam Minggu. Saya tidak mungkin salah lihat, Bu." Oke? Dan di situ ibu itu berbicara sekali lagi, "Itu terserah kamu, Dek. Yang penting ibu sudah mengingatkan, di sini tidak ada yang namanya Wanti." Oke. Di situ dia mengatakan, "Lalu, Bu, di mana rumah gedung yang ada di setelah kuburan 2? Itu rumah Wanti, Bu. Di situ terdapat rumah Wanti karena ada rumah yang memiliki objek yang besar dan rumah yang mewah. Dan saya tidak pernah salah lihat, Bu. Setiap 3 bulan, kan mereka udah berhubungan sekitar 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu saya tidak pernah merasakan kejanggalan yang aneh, Bu. Dan saya persis lihat di depan mata kepala saya sendiri itu adalah rumah gedung yang memiliki objek yang sangat-sangat besar." Lalu ibu itu mengatakan, "Waduh, kamu salah nih, Dek. Kamu udah tersesat nih. Kamu selama ini mungkin sudah berpacaran dengan orang bunian." Gitu. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Tidak mungkin, Bu. Saya tidak mungkin," sambil teriak histeris. "Saya tidak mungkin salah, Bu. Saya memang benar berpacaran dengan manusia. Tidak mungkin saya salah. Tidak mungkin itu setan ataupun makhluk gaib lainnya. Karena tidak mungkin setan bisa nongkrong dengan saya. Tidak mungkin setan bisa makan dengan saya. Dan tidak mungkin juga setan bekerja. Karena pria tersebut mengantar jemput perempuan itu setiap harinya. Setiap pagi diantar dan setiap sore dijemput." Lalu ditunjukkanlah. Terus laki-laki itu mengatakan kepada ibu tersebut, dibilang laki-laki itu, "Ayo, Bu, saya kasih lihat rumah Wanti atau pacar saya kalau ibu tidak percaya." Baru ibu ini sendiri yang karena sudah tahu bahwasannya mitos dari hutan Bukit Kencur yang sekarang kita duduki ini itu yang benar adanya, ibu tuh hanya tersenyum dan mengatakan bahwasannya, "Ya udah, ayo, kalau kamu tidak percaya dengan kata-kata saya, mari kita buktikan sendiri." Naiklah ibu itu digonceng dengan pria tersebut, dengan keadaan masih membawa buket, boneka, dan kue yang masih ingin dia kasih kepada pacarnya. Oke? Dan di situ ibu itu dibawa dengan pria tersebut, dan pria tersebut mengatakan, misalnya di daerah lokasi sini, dia mengatakan bahwasannya, "Ini, Bu, rumahnya di sini. Rumahnya tepat di sini. Tidak kemana-mana. Rumahnya selalu di sini. Setiap hari saya mengantar dan menjemput dia kerja. Saya selalu menjemput dia di sini dan saya selalu mengantar dia di sini. Dan setiap malam Kamis dan malam Minggu saya selalu menjemput dia dan mengantar dia di sini," katanya. "Saya tidak mungkin salah lihat. Ini benar nyatanya, Bu," katanya. Lagi-lagi ibu itu tersenyum dan hanya mengatakan, "Dek, mari kita pulang ke rumah ibu tadi dan kita ceritakan semuanya." Lalu ibu tuh juga menceritakan semua tentang kejadian-kejadian yang ada di Bukit Kencur ini dan sejarah Bukit Kencur ini seperti apa. Dan dia menceritakan juga bahwasannya
perempuan yang ia gonceng itu adalah urban legend yang menjadi pembicaraan warga, atau kita lebih kenal sebagai arwah penasaran. Ya, arwah penasaran adalah, koreksi saya kalau salah ya, arwah penasaran itu ibarat kata arwah yang benar-benar belum siap untuk meninggalkan dunia ini, tetapi dia masih menganggap dirinya masih hidup, sehingga dia masih menetap di satu tempat yang benar-benar menjadi tempat untuk tempat tinggalnya. Dan dia suka memberi, dia seolah berperan sebagai manusia, padahal dia bukan manusia lagi. Oke sobat Firor semuanya. Dan di situ ibu itu menjelaskan bahwasannya kalau kamu bukanlah orang pertama yang dikerjain oleh entitas ataupun makhluk gaib tak kasat mata tersebut, gitu. Berarti selama 3 bulan yang lalu dia membawa perempuan tersebut, menggonceng perempuan tersebut, mengajaknya nongkrong, udah diantar jemput ke kerjaan, dan diajak nongkrong, diajak makan, diajak ke rumah, diajak kenalan ke mama, ke papa. Itu adalah makhluk gaib. Oke, sobat Firor semuanya, sampai sini kalian paham? Itu adalah makhluk gaib yang selama ini dia bawa. Yang jadi pertanyaannya, di mana dia bekerja? Dan di mana aku menceritanya dia udah nggak logika. Hantu yang kerja ibarat mungkin gini ya, karena memang makhluk gaib ini kalau udah nyamar dia bisa berubah kayak mana-mana bentuk. Dia bisa berubah jadi bentuk kayak manapun suka hati dia, karena memang dia punya kekuatan yang di luar nalar logika kita sendiri, gitu. Mungkin saja makhluk ataupun entitas yang tak kasat mata ini yang dilihat oleh laki-laki itu adalah perempuan dengan berparas cantik, yang seksi dan betul-betul layaknya manusia gitu. Tetapi di pandangan orang yang pernah melihat itu adalah sebuah entitas yang tak kasat mata, atau bisa kita kenal sebagai kunti lanang yang menempati hutan Bukit Kencur. Waduh, udah siap Gitu sobat Firor semuanya. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu hutan yang menurut mitos urban legend itu nyata adanya. Apakah benar? Gitu. Udah siap ceritanya. Sobat Firor semuanya, apakah kalian mendengar suara dog? Suara Hakti? Suara Hakko. Gitu sobat Firor semuanya. Itu adalah satu cerita. Sebenarnya masih banyak, cuman kepanjangan nanti ceritanya gitu. Maunya kita menceritakan itu membawa salah satu saksi, atau bisa kita kenal sebagai orang yang mengalami kejadian tersebut, gitu. Apa yang kau rasain dari tadi? Gak ada sih, biasa aja. Level takutnya di sini berapa? Takut Dari takut banget. Dari 1 sampai 10 berapa levelnya? Enggak, takut banget atau takutnya. Takutnya. Takut. Oh, masih level 1. Kalau Anda sendiri gimana? B aja. B aja. Enggak Biasa bisa aja B sih. aja, takut banget. Takutnya. Takutnya. Oh, berarti ini udah level back sekali nih. Takutnya. Banyak kali kereta lewat men. Konten. Cut dulu tuh kereta. Cut dulu. Bentar ya sobat Firor, lihat motor. Oke sobat Firor semuanya, tadi kita cut karena kita letak motor di depan. Motor kita letak di depan dekat kuburan, kita masuk ke dalam gitu. Karena untuk kita masukin ke dalam sini itu nggak mungkin masuk motor. Kenapa sobat Firor semuanya? Karena itu tanjakan gini, yang ada habis ngonten ban kita lepas dua-duanya. Dan sangat-sangat tidak worth it kita gitu. Yaps, kali ini kita akan berbagi cerita lagi dengan Babang Kerinci, Nggak usah disebut, Sob. atau bisa kita kenal sebagai Babang Aditya Swagger. Oke, Babang Aditya, silakan sampaikan pesan. Sampaikan cerita-cerita yang diceritakan oleh sobat Firor semuanya. Agak maju sedikit suaranya biar agak lebih kuat. Oke, jadi
Jadi saya enggak, Ece-nya ini kayak narasumber dari podcast horor gitu loh. Oke, aman. Jadi waktu itu aku nyoba apa sama kawanku. Nyoba ya nyari-nyari hantu gitulah lagi. Tapi kayak nyari hantu, dibilang nyari hantu enggak, kayak ngebuktikan aja lah hantu itu ada atau enggak. Ngebuktikan sebenarnya nyata apa enggak? Jadi waktu itu kita kita di tengah hutan. Musa aja. Udah. Ya, Sobat Fair semua, tadi ada Presiden Rusia nelpon. Udah. Lanjut ceritanya. Oke, lanjut. Jadi waktu-waktu nyari itu kan, ngebuktiin itu. Jadi kita naruh selop lah di hutan itu, di tengah hutan itu. Selopnya itu di segitiga gini, kayak gimana ya bilangnya? Iyalah, kayak Selopnya kayak anak. gini, Kau ambil slop gue, men. Selopnya kayak gini. Pokoknya jadi segitiga gitulah, jadi bisa berdiri. Di bawahnya itu kami taruh HP. HP itu hidupkan langsung lagu apa? Lengserungi. Lagu Lengserungi. Kami menjauh tuh. Kami tunggu agak lama. Pertama ada kucing lewat. Terus temanku ini, Kucing apa harimau? kucing. Oke. Jadi temanku ini nengok lah di pohon pisang. Itu kan lagu Lengserungi. Ada cewek ada. lagi apa? Nari-nari. Enggak. Kucing, men. Lagi enggak nari-nari, itu bercanda ya tadi ya. Sorry. Jadi dia nengok ke pohon pisang, ada pocong. Pas dia nengok ke pocong, kami nengok, itu sendal jatuh. Dan penampakan pocong itu nyata. Tapi cuman dia sendiri yang nampak. Kami nggak nampak. Kalian nggak nampak? Kami Cuma nggak dia nampak. sendiri yang nampak. Iya, Mungkin dia indigo. bisa jadi. Karena entitas itu memang menampakkan salah satu dari rombongan, bukan semua rombongan. Tapi kalau itu jarang ya, jarang. Itu asli benar-benar jatuh, Cok. Gila. Jadi pernah kami nyoba lagi kedua kan. Besoknya kami nyoba lagi. Itu jatuh lagi. Jatuh lagi. Apanya? Sendalnya itu. Jadi itu kan pas pula pakai HP gua. Anjing, HP gua dilempar. HP gua lempar ke hutan, Bang. Jadi ya sampai situ aja cerita horor saya. Aku nggak ada ya. Ada dong. Nggak bisa aku cerita. Yap, sobat Fair semuanya. Menurut kalian gimana? Sebenarnya entitas yang tak kasat mata itu benar atau tidaknya gitu. Kalau menurut saya pribadi, entitas itu nyata, tetapi 80% bisa dibuktikan. Kayak mana bilangnya? Di logika tidak percaya, tetapi di sini di hati percaya gitu. Karena sebagai umat muslim, jika kita tidak percaya sama hal gaib, berarti kita tidak percaya sama Allah, Tuhan kita gitu. Kau Pan, gak ada cerita-cerita mistismu yang pernah kau alami dari kau kecil sampai kau sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Jadi sekarang nih apa yang kau rasakan sebagai pertama kali datang kemari? Dari tadi lah, dari mulai kita buka cerita sampai sekarang, apa yang kau rasakan? Gimana? Apa yang kau rasakan gitu? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Belum ada rasa ketakutan. Belum ada rasa takut tuh belum ada. Energi-energi yang apa gitu belum ada. Belum kerasa lah ya. Belum ada. Cuman dari tadi sobat Fair semuanya, dari mulai kita membuka pembicaraan ataupun membuka cerita, agak sempit kali, alamak. Agak tak sopan kali aku gini sama sobat Fair. Dari tadi, aduh sakit kali weh. Aduh. Dari tadi kita buka cerita sampai sekarang, ini menurut pendapat saya pribadi ya. Kalau mereka saya kurang tahu lah. Seolah-olah ada yang memperhatikan saya dari balik kamera, tepat di belakang pohon yang kita senderkan lightning. Tetapi entah itu kucing, burung elang ataupun ulat bulu, saya nggak tahu. Ya kan, berpikir positif aja men.
Karena dimanapun tempat kalian berada, jika kalian terus berpikir hal-hal yang negatif, karena hal-hal negatif itu yang akan merusak pikiran kalian dan membuat ketakutan berlebihan di dalam diri kalian sendiri. Jadi dimanapun kalian berada, tetaplah berpositif thinking. Kecuali memang pasangan kalian sendiri selingkuh. Itu emang nggak bisa lagi. Itu memang nggak bisa. Pasangan yang apa ya aku bilangnya, alah nggak usah lah. Ini kayak berpengalaman kali nggak sih? Janganlah gitu. Gitu sobat Firor semuanya. Oh, tentang ini rumah semalam kayak mana? Yang kita telusuri di villa apa Mekar Indah ya? Semalam kita Adventeror ada membuat vlog lagi di Pai Pasir, Tambangan. Itu bertepatan di lokasi villa Pondok Indah. Mekar Indah, Cok. Apa? Mekar Indah. Mekar Indah. Dan di situ banyak perumahan-perumahan yang terbengkalai. Di situ kami izin lagi kepada Bapak Sapam itu karena memang kami udah buat konten secara 2 kali. Semalam yang kedua lah gitu. Izin. Setelah saya memasuki rumah yang semalam kita investigation di dalam terror vlog semalam, terror explore, kita baru mendapatkan informasi tentang adanya kasus bunuh diri di dalam rumah itu setelah kita sekitar 10 menit berada di dalam rumah tersebut gitu. Dan kalau menurut pendapat saya tentang rumah yang semalam kita investigasi ataupun kita telusuri semalam, kalau penglihatan dari Ovilus itu relate. Kenapa relate? Karena di situ kalau sobat Firor semuanya perhatikan, di situ saya sempat di situ saya pertama menanyakan tepat di depan kasur itu, saya menanyakan coba dulu kepada orang yang konon kabarnya pernah bunuh diri di sini gitu, bundir di sini. Oh ya, bunuh dirinya di kasur itu ya kan? Iya, bunuh dirinya di kasur itu sobat Firor semuanya. Kalau kalian bisa lihat, itu kasur berwarna pink, gambar Barbie tuh. Gambar Barbie. Mungkin kok bisa ya yang meninggal kan bapak-bapak, tapi kenapa kasurnya Barbie? Mungkin Ya itu kan kasur bisa, anaknya. iya. Dan konon kabarnya dia meninggal dunia, keluarganya nggak ada yang tahu gitu. Cuman ya warga-warga situ aja yang tahu. Karena perumahan itu sobat Firor semuanya tidak berjarak-jarak, berdempet semua. Banyak yang terbengkalai di daerah itu, tetapi yang terbengkalai banyak, yang rusak itu hanya sedikit, hanya minim gitu. Jadi yang boleh kita masukin hanya yang terbengkalai tapi yang memang sudah benar-benar rusak. Dan yang terbengkalai tetapi bangunannya masih bagus, kita kurang dikasih izin oleh bapak gitu. Gitu sobat Firor semuanya. Dan semalam kita melakukan penelusuran di rumah yang bertepatan di villa itu, Villa Mekar Indah. Entitas yang berada di bangunan tersebut seolah-olah memberikan kita berbagai macam jenis kosakata. Dan dia kayak mana ya? Seolah dia memberikan kosakata itu untuk kita sendiri yang memecahkan. Ibarat kata dia bisa, semalam dia bilang, apakah kamu bisa merasakanku? Apakah kamu bisa melihatku? Dan setelah saya berbicara di depan kasur Barbie, yang saya berbicara, coba dulu kepada entitas ataupun makhluk gaib yang ada di sini, yang pernah meninggal koron kabarnya karena bunuh diri. Coba dulu sampaikan pesan kepada saya melalui Ovilus yang ada di tangan saya. Dan dia mengatakan hal yang sangat membuat saya tercengang, yaitu dia mengatakan halo. Dan itu adalah relate dari cerita yang disampaikan kepada Bapak Satpam penjaga dari villa tersebut. Dan di kamar mandi juga sensor juga naik juga. Dan yang membuat sampai sekarang sobat Firor semua dari mulai itu ada 2 hari ya. Belum ada 2 hari ya? Belum. 2 hari lah men. Semalam itu baru semalam lagi. 2 hari lah. 2 hari saya berpikiran, ini sebenarnya apa yang terjadi dengan Ovilus? Apa Ovilus yang salah? Apa memang di kamar mandi tersebut, tepatnya di dinding sebelah kiri, itu terdapat entitas yang tak kasat mata yang memiliki energi yang kuat. Karena sobat Firor semuanya, di setiap penelusuran, bahkan di hutan Bukit Kencur yang sekarang kita tepati ini, yang sekarang kita adakan talk, itu tidak pernah mendapatkan satu sensor yang benar-benar valid kuatnya. Ovilus maju, itu sensor bunyi sampai naik itu hampir penuh. Sementara kalau misalnya kita mundur, itu kan ada dinding seperti dinding sekat kamar mandi. Ini Ovilus, saya gini kan, itu naik itu dan bunyi. Tetapi kalau saya mundur, itu tidak bunyi dan tidak naik. Dan sampai sekarang saya masih menjadi pertanyaan dalam pikiran saya, sebenarnya apa yang berada di rumah itu gitu.
Karena memang setiap penelusuran yang kami lakukan, masing-masing dari bangunan tersebut memiliki misteri-misteri yang belum terpecahkan masing-masing. Salah satunya rumah jenderal, atau lebih kita kenal sebagai rumah iblis gitu. Buat sobat Fedor semuanya yang punya cerita-cerita mistis, ataupun kalian punya pengalaman-pengalaman horor di tempat-tempat kalian yang pernah kalian nampain, entah bangunan-bangunan terbengkalai, kalian boleh sobat Fedor semuanya tulis di kolom komentar di mana. Beritahu saya. Apa? Beritahu saya lokasi. Beritahu saya lokasinya itu di mana gitu. Misalnya, Bang, saya berlokasi di sini gitu. Dan sini terdapat salah satu bangunan yang terbengkalai yang konon gambarnya gini. Silakan saja tulis di kolom komentar, maka kami akan terjun ke tempat-tempat yang sobat Fedor semuanya rekomendasikan kepada kami. Atau bisa kalian DM saya melalui TikTok saya di sini ya, Ariel Nyenye. Dan bisa di TikTok dia, sebutkan TikTok adik. MHD Irfan, dan di sini nanti kita tampilkan di bawah. Gitu sobat Fedor semuanya. Menurut pendapatmu soal rumah itu kayak mana? Rumah mana? Rumah villa itu? Rumah villa Mekar Indah. Itu adalah sesuatu misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sebenarnya itu yang meninggal dunia, kalau pengakuan dari Bapak Sapam itu laki-laki ya? Laki-laki. Umur berapa? Umur 40 lah paling. Mungkin bapak-bapak, bisa lebih kita kenal sebagai bapak-bapak. Mungkin dia entah memang ada masalah pribadi, atau memang ya, karena manusia ini memiliki masalah masing-masing gitu. Doakan sobat Fedor semuanya kita cepat memiliki spirit box, atau kita bisa memiliki alat-alat yang bisa memecahkan misteri-misteri di balik setiap bangunan yang kita telusuri. Jadi kita bisa membuat sobat Fedor semuanya berasa nyaman gitu, karena kita akan memecahkan misteri-misteri di balik bangunan-bangunan yang ada di sekitar Sumatera Utara. Bakal banyak perjalanan yang akan kita lalui sobat Fedor semuanya, dan dimanapun kalian berada, kami akan langsung terjun ke tempat-tempat yang kalian rekomendasikan kepada kami. Makanya jangan malas tulis di kolom komentar, langsung saja tulis dimanapun kalian, mau kalian di Tapsel, di Medan, di Siantar, di Tebing, dimanapun kalian di sekitar Sumatera Utara, bahkan di luar Sumatera Utara, kalian boleh merekomendasikannya kepada kami. Maka saya, Ariel Pratama, akan selalu datang ke tempat-tempat yang kalian rekomendasikan kepada saya, dimanapun kalian, kecuali kalian di Mars. Itu nggak logika, men. Nggak logika. Panjang aja deh. Nggak banyak nyamuk. Banyak sih. Tampaknya. Coba kau challenge terus sini satu malam. Janganlah. Jangan. Tapi kalau misalnya dibayar 1 M mau? Enggak. 1 M? Enggak. 2 M? Enggak. 6 M? Enggak. Mau deh 6 M, bah. Apalagi yang mau disampaikan kepada sobat Fedor semuanya, cerita-cerita tentang pendapat ya, tentang hutan yang bisa kita kenal sebagai hutan kematian ini. Hutannya nih. Kalau hutannya ini mungkin untuk sekarang udah mulai bersahabat dengan saya. Karena waktu saya kesini itu rasanya takutnya. Gak dengar suara musik itu, Cok. Dengar. Itu takut banget sini, Cok. Jadi sekarang udah lumayan bersahabat dengan hutan ini. Karena sebenarnya ketakutan itu tergantung dengan pikiran kita sendiri. Iya. Kalau kita misalnya bolak-balik mikir-mikir, hantu, hantu, ya nampak ya hantu, betul hantu datang. Karena kalian mikirkan hantu aja. Coba kalian lagi di tempat yang angker, tapi kalian mikirnya naik Fortuner ataupun Pajero. Pasti yang bakal kalian nampak adalah Pajero gitu. Atau mikirkan soal matematika. Iya. Bagus juga tuh. Karena hidup manusia ini dikendalikan oleh logika dan pikiran dia sendiri. Kalau dia terus berpikir positif untuk kehidupan dia, maka dia akan memiliki kehidupan yang positif. Tetapi kalau dia terus memikirkan hal-hal yang negatif, maka dia akan terobsesi dengan hal-hal yang negatif yang membuat hidupnya tidak baik-baik saja gitu. Yaps, karena waktu sudah terlalu malam, sobat Fedor semuanya. Saya senang bisa berjumpa dengan sobat Fedor semuanya. Setiap pertemuan kita saya selalu merasa bahagia karena saya selalu kangen kepada sobat Fedor semuanya. I love you sobat Fedor.
Mau kalian menikah sama aku? Banyak kali. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami bertiga. Gitu. Mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Belum. Puasa aja belum ya? Belum. Yap, sobat Fedor semuanya, mungkin Terror Talk pertemuan di sini. Mungkin Terror Talk kali ini cukup sampai di sini. Dan mungkin kita akan bertemu di Terror Talk lainnya di tempat-tempat yang sesuai dengan nama kita, pembicaraan Advent Terror di lokasi setempat. Mungkin kita akan mengadakan talk di tempat-tempat yang konon kabarnya itu adalah tempat-tempat yang betul-betul horor dan misteri kali. Katanya banyak yang tempat-tempat yang kita datangi sebenarnya nih. Ya, ada yang mau disampaikan kepada sobat Fedor kita semua yang tercinta, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu. Dan ada mungkin yang lebih jenis laki-laki dan perempuan. Jangan lupa subscribe channel kita biar kita punya spirit, Bob. Jangan lupa subscribe channel kami dan selalu dukung kami, support kami, doain kami agar kami bisa selalu memberikan hiburan-hiburan yang menarik buat sobat Fedor semuanya. Dan kita akan melakukan petualangan-petualangan yang berbahaya, yang lebih mencekam lagi. yang lebih mencekam, yang membuat jantung kalian copot. Irfan, ada yang mau disampaikan kepada sobat Fedor kita? Udah. Oke. Jangan, nggak bisa ngomong. Dia sangat-sangat cuek ya sobat Fedor, sangat dingin orangnya. Terima kasih sobat Fedor semuanya yang udah nonton talk ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena kami, Advent Terror, akan selalu menemani petualangan-petualangan sobat Fedor semuanya. Dan jika kalian punya tempat-tempat yang angker di daerah kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar atau kirim DM saya di sini. Ariel Nyanya dan MHD Irfan. Oke semuanya, Advent Terror, goodbye. Seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata, dan apa yang kamu rasakan itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye and Next time. time.